Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube Dosen Muda. Video kali ini kita akan mempelajari tentang pembiayaan kesehatan. Dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan, tentu ada biaya pelayanan kesehatan yang harus kita keluarkan. Tentunya, hal ini akan semakin sulit bila mana biaya tersebut harus ditanggung sendiri dengan membayar dari kantong sendiri. Kondisi ini pun diperburuk dengan keterbatasan kemampuan dari penyedia dana, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun pemberi pekerja untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan. Tentunya untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, pemerintah mencanangkan program jaminan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Di antaranya adalah program jaminan sosial bidang kesehatan. Di sini tergambar jelas bahwa pemerintah menginginkan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan pun adalah menggunakan pendekatan atau skema kontribusi, yang artinya ada kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah, pemberi kerja, masyarakat pekerja, dan masyarakat non-pekerja dalam bentuk pembayaran iuran kesehatan. Kontribusi dalam bentuk iuran yang dikumpulkan ini sering diistilahkan sebagai revenue collection, yang dimana dana yang dikumpulkan tersebut dapat dikeluarkan oleh pengelola dana jika ada peserta terdaftar yang membutuhkannya ketika sakit. Sehingga pembayaran dilakukan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem atau mekanisme tertentu, dan hal ini dikenal dengan istilah purchasing. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjamin aksesibilitas finansial terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk dengan harga terjangkau. Sistem pembiayaan kesehatan ini dapat terdistribusi merata ke seluruh peserta terdaftar melalui subsidi silang, yang dimana dari masyarakat yang berisiko tinggi ke masyarakat yang berisiko rendah, dari yang kaya ke yang kurang mampu, dan dari yang produktif ke non-produktif. Konsep ini dikenal dengan istilah risk pooling. Pada penerapan konsep ini, ada 3 fungsi yang harus berjalan selaras dan berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan pendapatan melalui pengumpulan iuran dari seluruh sumber yang ada. Yang kedua adalah pengumpulan resiko agar terjadi subsidi silang antara seluruh peserta terdaftar. Dan yang ketiga adalah pembelian manfaat melalui mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan. Untuk dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut, maka pemerintah menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional atau BPJS. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan sebagai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dari BPJS Kesehatan. Tugas utama BPJS Kesehatan sebagai organisasi pengelola keuangan adalah memastikan terjadinya keseimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar, yaitu proses pembayaran iuran bagi peserta dan pembayaran jasa kepada pusat pelayanan kesehatan.
Cakupan peserta menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan, yang dimana kecenderungan yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam program BPJS Kesehatan adalah masyarakat yang sudah mengalami sakit atau adverse selection. Sehingga kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dalam proses mendapatkan peserta, diprioritaskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sehat dan mampu membayar iuran. Jika kita melihat contoh di berbagai negara berkembang yang menggunakan skema ini, menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan pada tingkat rujukan akan meningkat lebih cepat dibandingkan inflasi pada umumnya. Tentu, ini merupakan hal yang kurang baik. Maka dari itu, kontak pertama peserta BPJS Kesehatan adalah pada tingkat FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama harus dapat dikelola dengan baik. Dengan mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif, tentunya dapat meminimalkan risiko biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar pada fasilitas layanan kesehatan tingkat rujukan atau FKTL. Dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan program oleh BPJS Kesehatan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah ketersediaan sumber dana yang cukup dan sustainable bagi penyelenggaraan program. Yang kedua adalah penggunaan dana yang optimal untuk biaya pelayanan dan operasional kesehatan. Serta yang ketiga adalah terpenuhinya aksesibilitas finansial terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan bagian penting dari pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tentunya, BPJS Kesehatan harus dapat membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan program dan mendapatkan dukungan dari teman-teman semua dalam mensukseskan kepesertaan BPJS Kesehatan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.